Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering meminum jamu Cakep. supaya badan segar dan sehat. Cakep. Sering-sering menuntut ilmu Cakep. supaya selamat dunia akhirat. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan inna hadhihi shalah la yas'u fiha min kalamin nas inna huwa sampai akhir hadis. Jadi kata Nabi, sholat ini tidak pantas untuk ucapan manusia. Artinya di dalam sholat jangan ngomong, karena sholat itu isinya adalah baca Quran, doa, zikir dan lain sebagainya. Nah maka mengucapkan Rabbi gfirli wali walidayya atau Rabbana gfir lana wali walidayna di antara waladhdallin dan amin secara hukum diperbolehkan, tidak jadi masalah karena itu termasuk doa. Memang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu haram. Ya, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi namanya apa? Bid'ah. Tapi kita perlu tahu bid'ah ini bukan hukum, tapi bid'ah ini hanya keterangan. Sementara keterangan butuh kepastian hukum. Apa hukum bid'ah? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah mengatakan bid'ah terbagi jadi 5. Ada bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Insya Allah kapan-kapan kita akan jelaskan secara terperinci pembagian-pembagian bid'ah ini. Jadi intinya boleh, tidak jadi masalah. Tapi lebih afdol nggak usah. Ya, boleh, tidak jadi masalah. Waladhdallin Rabbi gfirli wali walidayya amin. Tapi lebih afdol tidak usah. Kenapa? Karena ada tempat yang lebih mustajab untuk doa, yaitu ketika sujud. Di sujud terakhir aja dah itu doanya. Di sujud terakhir doa pakai bahasa Arab ya. Kalau ingin diucapkan harus pakai bahasa Arab. Kalau tidak mau pakai bahasa Arab cukup di dalam hati. Jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Bermakmum dengan yang tidak membaca basmalah itu hukumnya? Iya. Di dalam kitab Tadhkirun Nas karangan Al-Habib Abu Bakar At-Habsyi, ini merupakan kitab kalam dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di sana disebutkan ada orang soleh dari Maroko bermimpi melihat Nabi. Di dalam mimpinya dia bertanya, wahai Nabi, halil basmalah minal Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah? Apa kata Nabi? Naam, ya, Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada Al-Fatihah. Walakin la tubtilu sholata tarikiha. Tapi engkau jangan menganggap orang yang tidak membacanya tidak sah sholatnya. Artinya kata Nabi, memang betul Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al-Fatihah, tapi jangan menganggap salah dan jangan menganggap batal orang yang tidak membaca Bismillah. Artinya apa? Artinya tidak jadi masalah. Imamnya tidak baca Bismillah, kita tetap ikut di belakang. Ya, kita mampir di rest area. Biasanya di rest area banyak ya imam-imam yang tidak baca Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa, sholat jamaah saja. Sholat bareng saja ya. Sekarang Pak, di akhir zaman masyarakat sudah majemuk pemikirannya. Pemikiran pendapat dari mana saja ada, betul nggak? Karena mudahnya koneksi internet, YouTube dan lain sebagainya. Memang betul zaman dulu kita ketika internet belum gampang, masyarakat kita ini masih murni Syafi'i. Makanya zaman dulu keras nggak jadi masalah. Zaman sekarang keras akan bikin perpecahan. Makanya saya selalu mengatakan pada para jamaah, maka tidak usah keras-keras dalam masalah
khilafiyah. Kita Syafi'i betul baca bismillah, kita Syafi'i betul kunut. Tapi kalau kita menemukan yang bukan Syafi'i, tidak kunut, tidak baca bismillah, tidak jadi masalah. Sholat berjamaah, sholat bareng. Jadi seperti itu ya, jangan anti-anti lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana seorang ibu dan anaknya banyak, apakah doa itu, doa Fatihah itu ibadah secara agama? Misalkan ibadah dari agama. Nah, yang perbuatan Fatihah seperti itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya menceritakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, ini ayahandanya Habib Salim, ketika membahas doa untuk mayit, beliau mengatakan doa untuk mayit yang banyak cukup pakai domir hum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu sekali dapat semuanya. Ya, satu bacaannya tapi semuanya dapat. Jadi ketika kita doa tahlil nggak usah Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Enggak, cukup sekali Allahumma ighfir lahum. Karena sekali baca semua dapat. Sama dengan masalah ini ya. Sekali Fatihah 41 itu bisa diniatkan untuk beberapa anak. Nah, langsung. Anaknya 11 misalkan. Kayak anak Pak Haji Sukri. 11 siapa ini? 12. 12. Atau kayak mana? Kayak mana? 8. Nah, untuk kayak mana? Ya, jadi seperti itu, cukup sekali baca, insya Allah semuanya dapat barokah 41 Fatihah. Mana hiji tuh? Udah tutup ya dengan pembukaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan. Yang sedang pergi umroh mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya, pergi sehat pulang selamat. Kemudian saya khusus minta doa untuk jamaah kita yang setelah ini mau melakukan rihlah ziarah, perjalanan ziarah Wali Songo, mulai dari Gunung Jati Cirebon sampai Kiai Khalil Bangkalan, kurang lebih 5 hari sampai 14-15 makam. Minta doa Fatihah kita niatkan untuk para jamaah, itu termasuk saya berangkat juga. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kami, pergi dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan selamat, serta